Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam talk show bijak hari ini. Kita masih ditemani Dr. Nisal Dilon, praktisi kesehatan masyarakat. Kita masih membahas soal hepatitis akut misterius ya. Tadi di segmen pertama, dokter sudah menyebutkan ini ada sekitar 70-80% ya dok, ini diakibatkan oleh 41. Nah, dokter, kalau tadi dokter juga di segmen pertama ini menyebutkan ini banyaknya sih menyerangnya terhadap anak-anak. Bagaimana untuk yang lansia dok? Nah, dari 15 kasus di Indonesia ini apakah seluruhnya dari anak-anak atau seperti apa dok? Ya, benar Mbak Dea. Jadi adenovirus ini kan virus yang common atau umum. Dia ada di mana-mana. Dan kita selama kita menjadi dewasa seperti ini, kita sudah berulang kali terpapar dengan adenovirus. Kemungkinan pada saat kita terpapar dengan adenovirus ini, kita sudah mengalami demam, pilek, atau sakit pencernaan, mual, muntah, diare. Kita sudah pernah terpapar. Dan pada orang dewasa yang sudah pernah seperti ini, sudah pernah terpapar adenovirus, tidak akan terjadi hepatitis. Oleh karena itu hanya ditemukan pada kasus anak-anak. Jadi dewasa tidak akan pada setting-setting tertentu yang kondisi dewasanya adalah sedang sakit berat. Ya bisa pada lansia yang sedang pengobatan kanker, dia dalam kondisi yang tidak sehat. Pada lansia yang sedang minum obat-obat tertentu, obat-obat kemoterapi itu menurunkan imun sistem. Nah, pada mereka-mereka ini adalah kondisi-kondisi khusus, mereka yang memang sedang lemah kondisinya, jika terpapar virus ini tentu bisa berakibat tidak baik. Ya. Tapi pada kesehatan umum, dia sepertinya dia tidak akan menyebabkan hepatitis, sehingga memang kasus yang ditemukan hanya pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia yang lebih berperan di sini dan sudah memberikan beberapa rilis pernyataan bagaimana cara mencegah dan menangani kasus-kasus hepatitis atau radang liver yang sedang terjadi. Oke. Anda sendiri dok, apa yang dialami oleh seorang anak ketika dia terpapar virus ini kemudian mengalami hepatitis akut misterius? Oke. Tanda-tanda yang perlu kita ketahui, ada 3 fase yang akan dialami seorang anak ketika dia mulai menderita hepatitis akut, yaitu anak-anak tiba-tiba misalnya hari ini sehat, mungkin beberapa hari dia tidak mau makan, kemudian mual katanya, tidak ada nafsu makan, kemudian demam, badannya panas, sakit kepala, itu akan dialami sakit kepala beberapa hari, kemudian mungkin dia akan mengeluhkan nyeri di daerah kanan, yaitu ada daerah liver, kanan bawah, itu dia akan mengeluhkan sakit. Nah, setelah beberapa hari seperti ini adalah fase awal infeksi, masa-masa inkubasi, kemudian akan terjadi warna kuning pada mata, yang itu yang gampang diamati memang di bagian mata atau di bagian putih mata, di bagian sklera, itu akan berwarna kuning atau yang disebut ikterik. Itu adalah khas karena cairan empedu yang harusnya dibuang itu tidak terbuang, dia akan mewarnai di bagian mata, jadi mata akan terlihat kuning. Itu yang gampang diamati. Kuning bisa juga ke seluruh tubuh. Kemudian pada saat jika sudah terjadi seperti ini adalah fase yang sudah signifikan dan sebaiknya segera dibawa kontrol ke dokter atau rumah sakit karena sudah terjadi kebocoran dari bilirubin itu ke dalam darah. Kemudian mungkin ada gatal-gatal, kemudian buang air besarnya berwarna lebih pucat, buang air kecilnya berwarna teh pekat atau warnanya lebih kuning gelap begitu. Nah, ini sudah tahap yang tidak baik karena sudah mulai ada full blown hepatitis pada saat ini. Dan mungkin ya ketika anak mengeluhkan demam, nyeri kepala, badan tidak enak, pegel-pegel di seluruh badan, atau seperti umumnya kasus serangan infeksi virus, itu kan pegel-pegel, badan nggak enak semuanya. Pada saat ini kita menjadi waspada, terutama jika anak masih di bawah usia 10 tahun.
yang artinya emang lebih rentan terhadap serangan-serangan virus. Pada saat ini kita bisa bawa anak ke dokter, pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan banyak yang bisa dilakukan pada saat awal nanti akan dilakukan pemeriksaan darah. Kita lihat fungsi-fungsi sel liver yang nanti diperiksa zat enzim pada darah itu SGOT SGPT. SGOT SGPT itu adalah penanda pemeriksaan liver yang akan terlihat di dalam darah. Jadi ketika kita ada kecurigaan, kita mintakan untuk lab darah akan laboratorium enzim darah SGOT SGPT ya. Nilai normal di bawah 100, ketika ada peningkatan nanti akan tercantum di laporan hasil laboratorium darah Anda. Kalau sudah meningkat lebih tinggi artinya ada kerusakan dari sel-sel liver itu atau hepatosit. Ini akan berlanjut menjadi hepatitis. Jadi pada saat ini Anda sudah mendapatkan gambaran, kemudian bisa segera dirawat di rumah sakit. Oke, baik. Nah ini rentan, tadi dokter sebutkan ini anak di bawah umur 10 tahun ya, karena mungkin ada kekebalan tubuh yang mungkin belum terbentuk, kemudian juga ada vaksin-vaksin tertentu barangkali ya dok ya, yang memang belum diberikan pada usianya. Nah dok, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kemudian hepatitis akut misterius ini menyebabkan kematian? Ya, jadi memang sangat kita waspadai Mbak Dea ya, ternyata pada anak-anak yang menderita hepatitis kemudian terjadi kefatalan itu sampai menyebabkan kematian. Kenapa bisa terjadi kematian itu masih kita perlu dalami untuk masing-masing kasus ya. Tidak bisa dipukul rata bahwa kemudian kematian ini disebabkan oleh hepatitis, karena pada anak-anak itu sangat rentan ketika mereka tidak mau makan, tidak mau minum, itu kan bisa menunjukkan dehidrasi, kemudian imun sistem makin drop. Jadi waktu awal-awal itu sangat penting ketika anak sudah tidak mau makan, kemudian matanya kuning, kita harus segera memberikan pertolongan, dengan pemberian zat-zat infusan, kemudian makanan melalui infus, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk pulih. Tentu kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari awal, sakitnya akan tambah berat untuk semua penyakit. Dan yang kita alami saat ini dan kita amati memang hepatitis. Jadi ketika sel-sel tubuhnya sedang sakit, sedang dirusak oleh virus ini, kita perlu memberikan pertolongan pada badannya sehingga dia mempunyai kesempatan untuk pulih. Banyak penyakit hepatitis yang dapat pulih setelah beberapa hari jika kita memberikan waktu untuk tubuh untuk sehat kembali, misalnya dengan kasih obat-obatan antivirus, kemudian kita kasih nutrisi yang baik sehingga dia tidak menjadi tambah drop. Seperti itu. Oke, ada hal deteksi dini ya dokter ya yang harus dilakukan terhadap anak. Ketika misalnya tadi disebutkan ada tanda-tanda tadi diare, mual, pilek dan lain sebagainya. Ini kalau tandanya sih sebetulnya secara umum sih hampir sama dengan demam biasa ya dok. Nah, demam biasa. Iya, ini yang menarik dok. Ketika kita kembali lagi pada virus COVID-19 atau SARS-CoV-2, ini lebih banyaknya lansia ya dok, kalau boleh dikoreksi nanti sama dokter boleh dikoreksi. Terhadap anak justru ini malah sedikit dok. Ini berbeda dengan hepatitis ya. Iya, memang benar ya. Jadi memang gambaran untuk tiap virus atau problematika yang ditimbulkan oleh tiap virus tentu berbeda ya. Jadi ketika SARS-CoV-2 datang menyerang itu ternyata anak-anak bisa melawan, bisa menimbulkan imun yang baik, dan yang pada lansia mereka lebih terpapar, lebih berat. Nah itu memang interaksi antara virus itu beragam, dan ini yang memang perlu kita amati dan perlu kita dalami untuk setiap permasalahan virus yang muncul. Oke. Nah, kalau ditanya juga dok soal apakah kemudian virus adena 41 ini sebetulnya berbahaya atau tidak untuk kita? Iya,
tentu kita memandangnya ya lonjakan penyakit itu berbahaya ya. Eh, Banyak hal yang berbahaya, banyak virus yang berbahaya di situ. Tapi kita secara alami kita memang mempunyai mekanisme untuk membuang virus. Seperti misalnya kita mempunyai saringan di hidung, kemudian kita mempunyai perlawanan mukosa, kemudian kita punya imun sistem yang melawan virus. Ini secara alami dan itu memang sudah ada. Kemudian ketika kita terpapar virus, kita mandi, kita membersihkan tubuh, itu kan memang membuang-buang virus-virus yang berbahaya. Dan itu adalah proteksi yang awal, proteksi membersihkan. Tapi kita tidak kemudian menciptakan suasana atau ecological system yang jomplang. Kita merusak karena kita hidup kita hidup bersama dengan interaksi bermacam-macam mikroorganisme dan mereka hadir di sini dengan interaksi mereka dengan bermacam dan tentu kita tidak bisa melakukan perusakan terhadap ekologi sistem ini. Ketika ekologi ini menjadi jomplang, akan muncul outbreak yang seperti ini dan ini adalah alarm-alarm yang sudah dibunyikan oleh ilmuwan dunia selama berpuluh-puluh tahun. Bill Gates sudah memberikan laporan-laporan pada warga dunia agar berhati-hati. Berhati-hatilah bahwa ekologi bumi, ekologi sistem kita ini sedang terganggu, sedang rusak ketika Anda melakukan perusakan dengan suhu bumi yang terus meningkat karena ini kan yang kita bilang global warming, kemudian pohon-pohon yang awalnya tidak ada dulu ketika kita mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu suhu ini lebih adem, sekarang sangat panas ya. Jadi ini adalah suatu virus kita memandangnya berbahaya, iya berbahaya ketika dia menimbulkan penyakit dan untuk menjadi suatu penyakit ada step-stepnya, tidak semua kemudian virus A. Kalau pada umumnya tentu penyakit yang misalnya pilek atau demam ini tidak tertangani dengan yang benar juga akan berbahaya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut kemudian trauma, tidak mau makan, tidak mau mencari pertolongan. Virus atau penyakit yang simpel saja bisa menjadi berbahaya. Oke, baik. Dokter, kita masih ada satu segmen terakhir, Dok. Nanti kita akan lanjutkan, kita harus jeda dulu. Ini sudah banyak sekali, Dok, yang ingin bertanya kepada Dokter Nisal. Nanti kita akan bacakan pemirsa ya, satu persatu. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Oke, terima kasih. Baik.